Shalom Aleihim Besem Yeshua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Samuel di Medan, Sumatera Utara. Pak Samuel ini menunjukkan ayat bahwa soal Tuhan Bapa Allah gitu ya. Maka judul kita begini ya, Tuhan tidak menyembah Bapa ya. Tidak mungkin Tuhan kok nyembah Bapa ya. Tentu saja Bapa ini Allah ya. Tidak mungkin Pak Samuel Tuhan kok nyembah Bapa, itu nggak mungkin ya. Pak Samuel, saya kasih guidance ya, kasih petunjuk ya, supaya Bapak itu bisa memahami Alkitab ya. Saya mau kasih 5 petunjuk Pak. Pengantarnya begini. Alkitab itu karya atau diizinkan ditulis dengan hikmat dari Allah saja. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi Pak, Bapak tidak mungkin bisa paham Alkitab kalau Bapak tidak diberi hikmat oleh sang skenario penulis. Siapa? Yesus sendiri. Yesus memilih orang-orang menulis Alkitab sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru. Jadi kalau Bapak tidak diberi hikmat oleh Yesus, maka Bapak tidak mungkin bisa paham Alkitab ya. Saya mengatakan begini Pak, Alkitab itu sengaja, saya mengatakan nih, sengaja ditulis oleh Yesus dengan ilham Yesus, tentu saja ditulis oleh para penulis dengan ilham dari Yesus, dibikin dengan kata-kata yang samar-samar, yang bikin seolah-olah bikin bingung ya, sehingga Bapak membaca Alkitab bingung. Tapi kami Pak, saya Pak, nggak bingung sama sekali Pak baca Alkitab, nggak bingung Pak. Kalau Bapak kan bingung, makanya Bapak masih nanya hal-hal begini ya. Saya kasih 5 petunjuk atau guidance ya Pak ya. 1, Tuhan itu pasti Allah Pak. Itu dulu Pak, Bapak harus pahami. Tuhan pasti Allah. 1 Korintus 8 ayat 6. Bapak bingung toh? Hanya ada satu Allah yaitu Bapa, dan hanya satu Tuhan yaitu Yesus Kristus. Bagaimana Tuhan kok pasti Allah? Lah perhatikan frase kata. Hanya ada satu Allah yaitu Bapa yang ya berasal segala sesuatu darinya. Segala sesuatu berasal darinya, dan hanya satu Tuhan yaitu Yesus Kristus yang segala sesuatu dijadikan olehnya. Jadi frase kata segala sesuatu berasal darinya dan segala sesuatu dijadikan olehnya kan sama saja Pak. Jadi Tuhan pasti Allah ya. Makanya Markus 12 ayat 29, Tuhan Allah kita. Kalau Bapak membedakan Tuhan dan Allah, maka Markus 12 ayat 29 itu Bapak tabrak, itu termasuk ulangan 9, ulangan 6 ayat 4 ya. Itu juga Bapak tabrak ya. Petunjuk kedua, Kristus Pak. Kristus, Mesias, Juru Selamat harus Allah. Jadi Bapak harus punya pemahaman itu. Kristus itu harus Allah. Mesias itu harus Allah. Tidak mungkin Yesus yang manusia kok sudah jadi juru selamat, nggak mungkin Pak ya. Yesus yang manusia itu nggak mungkin jadi juru selamat ya. Jadi seorang juru selamat haruslah Allah. 1 Timotius 2 ayat 3. Petunjuk ketiga, Yesus manusia menyembah Bapa kiasan Pak. Perhatikan ini ya, Yesus manusia menyembah Bapa kiasan. Matius 26 ayat 39 misalnya, itu Yesus sujud menyembah kepada Bapa. Bapa kiasan adalah Yohanes 16 ayat 25. Tetapi Tuhan tidak pernah menyembah Allah. Tuhan tidak pernah menyembah Bapa. Sebab Tuhan dan Allah itu sama Pak ya. Wahyu 4 ayat 8, Yesus bergelar Tuhan Allah. Kemudian petunjuk nomor 4, rasul-rasul tidak ada yang nyembah Bapa Pak. Perhatikan Pak, ketika Bapak bingung, perhatikan guidance nomor 4. Rasul-rasul nggak ada yang nyembah Bapa setelah Yesus naik ke surga. Kisah 4 ayat 24.
2 Petrus 3 ayat 18, Yudas 1 ayat 25. Rasul-rasul ini menyembah Yesus, nggak ada yang nyembah Bapa. Ya. Guidance nomor 5, setelah Yesus naik ke surga, yang disebut Bapa adalah Bapa kekal. Ya, di dalam Yesaya 9 ayat 5, Yakobus 3 ayat 9, Kolose 1 ayat 3. Bapa itu adalah Bapa kekal. Siapa Bapa kekal? Yesus itu sendiri, ya Pak. Dengan 5 petunjuk ini Bapak dengan mudah akan paham baca Alkitab. Mari kita cek ya, Bapak kan menyebutkan ini Pak. Kolose 1 ayat 3 itu Bapak kan nyebutin ayat itu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Noh, yang jadi Allah, yang jadi Bapa itu siapa? Allah apa Tuhan kita Yesus Kristus? Ternyata menurut ayat ini, kami selalu mengucap syukur kepada Allah, ya, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi yang jadi Bapa itu Tuhan kita Yesus Kristus. Kok menyalahi aturan nih Pak? Biasanya misalnya bandingkan dengan 1 Korintus 1 ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita. No, yang jadi Bapa itu Allah. Dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu, maupun di dalam 2 Korintus 1 ayat 2. Jadi Pak, yang jadi Bapa itu siapa? Allah apa Tuhan Yesus? Ternyata menurut 1 Korintus 1 ayat 3, yang jadi Allah, yang jadi Bapa itu adalah Allah. Menurut Kolose 1 ayat 3, yang jadi Bapa itu ternyata Tuhan Yesus. Padahal ini yang nulis sama-sama yang nulis Paulus. Kitab Kolose ditulis oleh Paulus, 1 Korintus ditulis oleh Paulus, 2 Korintus juga ditulis oleh Paulus. Kok bisa begini Pak? Ya, karena pemahaman itu harus Bapak Samuel dulu, Samuel dari Medan ini harus pahami dulu bahwa Tuhan itu dengan Allah itu sama Pak. Tuhan pasti Allah. Kalau Bapak menolak pemahaman Tuhan pasti Allah, ya muter-muter tidak akan paham. Ya, Bapak sebut saja mana ya. Misalnya Roma 15 ayat 6, dengan satu kata, satu hati kita berkata bahwa Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, maupun 1 Petrus 1 ayat 3 juga sama, Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus, ya. Jangan pernah punya pikiran bahwa Tuhan nyembah Bapa. Ya Pak, tidak pernah ada Tuhan nyembah Bapa. Yang nyembah Bapa itu Yesus manusia. Ketika Yesus manusia belum Tuhan Pak. Lah kalau Yesus itu Anda anggap Tuhan, Yesus manusia, maka Anda diketawain sama umat di luar Kristen. Ye, Tuhannya makan, minum, tidur, bisa mati. Itu Pak, itu Tuhan Bapak. Tuhan Pak Samuel di Medan yang memahami seperti itu jadi bahan tertawaan dari luar sana Pak. Udah gitu nanti Tuhan nyembah Bapa. Lebih ketawa lagi Pak orang itu. Tuhan kok nyembah Bapa, Tuhan kok nyembah Allah gitu. Udah dibilang manusia dibilang Tuhan gitu. Setelah Yesus naik ke surga sebagai Tuhan, masih nyembah Bapa. Sehingga Anda hari ini masih nyembah Bapa. Betul nggak Pak Samuel? Bapa itu Bapa kiasan padahal, ya. Sembahlah Bapa kekal Pak, ya. Tadi di poin nomor 5, setelah Yesus naik ke surga, Bapa adalah Bapa kekal. Ya, Yesus itu sendiri. Jadi setiap Bapak ketemu kata Bapa, lihat dulu, ini konteksnya Yesus sudah naik ke surga belum? Udah. Kalau udah berarti Bapa kekal Pak. Udah pasti Tuhan sama Allah sama Bapa ya sama. Tapi ketika masih di bumi, Yesus masih jadi manusia, tentu saja Yesus menyembah Bapa sebagai Allah. Gitu kok Pak, simple Pak. Tapi kalau Bapak menolak bahwa Tuhan tidak sama dengan Allah, ya toh, terus Tuhan masih nyembah Bapa, ya toh. Padahal Paulus sudah jelas ini ya, di dalam Kolose 1 ayat 3 mengatakan yang jadi Bapa itu Tuhan Yesus. Tetapi dalam 1 Korintus 1 ayat 3 yang jadi Bapa itu Allah. Ya kalau begitu berarti Tuhan Yesus Allah dong. Betul. Karena di dalam Wahyu 4 ayat 8 Yesus bergelar Tuhan Allah. Kurang apa lagi Pak?
Ayat Alkitab itu sebenarnya sangat jelas bagi orang-orang yang dibuka pikirannya mengerti firman Allah. Tidak mungkin ayat Alkitab tabrak-tabrakan. Ayo, nomor 1, kalau Bapak memahami bahwa Tuhan masih nyembah Bapa, ya toh, Tuhan Yesus nyembah Bapa, coba tabrak semua itu ayat Alkitab itu, ya toh, ya Tuhan Allah kita Bapak tabrak itu. Ya toh, Tritunggal kan pemahamannya seperti itu. Hari ini masih nyembah Bapa, ya nabrak-nabrak ayat Alkitab, ya toh. Nyembah Bapa itu ya zaman dulu, waktu Yesus jadi manusia, betul. Anda disuruh nyembah Bapa, tetapi keselamatan tetap Yesus. Lalu ketika Yesus naik ke surga, apalagi ya toh, yang tentu yang disembah Yesus, keselamatan Yesus, baptisan dalam nama Yesus. Rasul-rasul kagak pernah ada doa kepada Bapa. Ya very clear kok. Anda saja yang ngotot. Gereja kok masih ngajarin nyembah Bapa, dari mana? Yesus nggak nyuruh. Ya, rasul-rasul nggak ngasih contoh, nggak ngasih teladan. Lalu Anda nurut siapa? Nurut kebenaran yang Anda pikir sendiri. Yang mendirikan kebenaran sendiri. Nggak paham, pikirannya mampet. Roma 10 ayat 3, mendirikan kebenaran sendiri, tidak takluk kepada kebenaran Allah. Lah sudah jelas rasul-rasul ngasih contoh, nyembah itu Yesus, baptisan itu dalam nama Yesus. Lah kok kamu masih ngajarkan nyembah Bapa, baptisan dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus? Mampet itu pikirannya, Pak. Binasa umatmu. Ya, maka disebut Kristen kambing itu ya kayak gitu. Ya, itu kambing, ya, Kristen kambing yang binasa. Pak Samuel binasa loh, Pak. Bapak umur berapa? Katanya di atas 50. 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun lagi Bapak mati. Kalau tidak berubah imanmu menjadi sembah Yesus Allah yang benar, dijamin Pak, Alkitab menulis Bapak binasa. Kalau Bapak masih ngotot nyembah Bapak, binasa Pak. Bapak-bapak orang Kristen yang sudah umur 70, 75, 77, 5 tahun lagi Anda mau pulang, kalau Anda ngotot nyembah Bapa, binasa kamu. Segera berubah, segera tobat. Yesus sudah memberi toleransi 2 hari, 2 tahun. Ini tahun dari sejak Yesus naik ke surga sampai hari ini, itu sudah 2000 tahun. Toleransi dari Yesus sudah habis. Ya, Anda harus berubah menjadi Allah Esa Yesus Kristus. Nih, pionir Allah Esa sejati, bukan abu-abu, nggak kayak pendeta-pendeta di luar, ngakunya Allah Esa tapi yang disembah tetap Bapa, itu Allah Esa palsu. Nih pendeta Allah Esa tulen. Ya, kami menyembah Yesus Allah yang benar, menolak nyembah Bapa, menolak nyembah Yahweh. Itu baru benar. Karena apa? Karena paham. Saya tidak mau jadi Kristen kambing, saya mau jadi domba. Mantan non Kristen nih. Jadi pendeta belum lama nih ya. Tapi kok diizinkan paham seperti ini, itu karena kasih karunia dari Yesus yang saya sembah, ngerti gak Pak Samuel ya? Sembah Yesus Allah yang benar Pak, udah pasti benar. Kalau Bapak tidak mau itu, sampai kapanpun Bapak umur ya toh, mau 10 tahun lagi mati, 20 tahun lagi, 15 tahun lagi Bapak meninggal, dijamin alamaut. Kalau tidak mau berubah, sembah Yesus Allah yang benar. Sudah stop nyembah Bapa, stop doa Bapa kami, stop baptisan Bapa Anak, Roh Kudus. Rasul-rasul sudah ngasih contoh kok ya, nyembah itu Yesus, doa itu langsung Yesus, baptisan itu dalam nama Yesus. Semua ada ayat Alkitabnya. Anda mau bantah apa? Nggak bisa. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Tuhan tidak menyembah Bapa. Tuhan tidak menyembah Bapa. Ya, yang mau ikut sekolah tinggi Alkitab silahkan. Bulan Juli adalah angkatan ke-15. Ayo, harus pada tahu seperti ini, berubah supaya keselamatan ada di dalammu dan juru selamat itu berlaku ya. Kalau Anda tidak nyembah Yesus, tidak bisa Anda mengklaim Yesus juru selamatku, itu nggak bisa ya. Ya pendeta-pendeta, jangan lagi mengajarkan penyembahan terhadap Bapa. Binasa, dirimu juga binasa, umatmu binasa. Sembahlah Yesus Allah yang benar. Ya.
Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandeta BBS. Haleluya, amin.